Yang jawab salam biar pada berangkat haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dingin-dingin pergi ke pasar, mau beli labuh sama terasi. Kalau ingin pahala besar, habis subuh langsung pergi ngaji. Beli korma di pasar Tanah Abang. Yang mau bertanya silahkan bang. Masya Allah, bakarnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya sedikit, mungkin di luar dari yang dipaparkan Ustaz. Saya pernah mendengar bahwa ada kelakuan-kelakuan yang kita perbuat itu tidak semua orang melakukan, seperti mabuk, judi hanya sebagian orang yang melakukan. Tapi untuk gibah itu hampir setiap orang melakukan. Nah, dengan hal itu bagaimana kita untuk istiqomah agar gibah itu tidak terus menjadi makanan tiap hari seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memang betul yang namanya gibah, yang namanya menggunjing itu hampir setiap orang melakukannya. Ya, termasuk ustadz, kiai itu tidak selamat dari hal-hal seperti itu. Kalau tidak disengaja maka disengaja. Ya, bagaimana tipsnya agar kita terhindar dari hal-hal tersebut? Maka tipsnya adalah sadduz dzari'ah. Sadduz dzari'ah itu adalah menutup semua kemungkinan yang bisa membuat kita melakukan hal tersebut. Ini kira-kira kemungkinan-kemungkinan yang membuat kita menggunjing orang apa aja? Pertama, ngobrol. Ya, betul nggak? Maka hindari ngobrol sama orang, kecuali yang penting-penting aja. Yang kedua, apalagi di zaman sekarang ada lagi, buka WA. Betul nggak? Ini kita buka WA aja kadang ada postingan yang isinya ngomongin orang, video-video yang isinya gibahin orang. Nah, maka jauhi juga media sosial, WhatsApp, Facebook, Instagram dan lain sebagainya, ya. Nah, kurang lebih caranya seperti itu ya. Jadi kita menggunakan metode sadduz dzari'ah. Ini metode ulama usul fikih sebetulnya ya. Jadi metode menutup segala kemungkinan yang membuat kita bisa terjerumus kepada maksiat tersebut. Wallahu a'lam. Silakan. Ada lagi? Ustaz. Oke. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait pembahasan hari ini tentang Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad itu diciptakan dari nur sejak Nabi Adam. Tapi ketika Nabi Muhammad mencontohkan bahwa makan berhenti sebelum kenyang, padahal Nabi itu nggak makan pun nggak bakalan. Nah, itu bagaimana Ustaz tentang ini? Itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala bahwa Nabi itu seandainya pun tidak makan tidak akan lapar, seandainya pun tidak tidur tidak akan ngantuk. Nah, itu bagaimana Ustaz? Iya. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah basyarun la kal basyar. Nabi itu manusia, tapi tidak seperti manusia yang lainnya. Ya. Kemudian di dalam Al-Quran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini firman Allah, tapi menisbatkan ucapan Nabi. Apa kata Nabi? Innama ana basyarun mislukum
yuha ilayya. Jadi aku ini manusia biasa seperti kalian, kata Nabi. Bedanya apa? Bedanya ini aku mendapatkan wahyu dari Allah, sementara kalian tidak mendapatkan wahyu. Ya. Nah, jadi pertama perlu kita pahami bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia seperti kita, memiliki fisik, memiliki tubuh. Sebetulnya Nabi tidak makan, tidak minum, tidak tidur, itu tidak jadi masalah ya. Nabi masih tetap kuat, masih tetap akan hidup, masih tetap akan sehat dan lain sebagainya. Cuma Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah qudwah. Nabi adalah panutan manusia. Maka yang namanya panutan itu harus melaksanakan semua yang dilakukan oleh manusia. Ya, Nabi harus makan. Kenapa? Agar makannya Nabi menjadi contoh bagi manusia. Agar manusia tahu bagaimana tata cara makan yang benar. Nabi harus minum. Kenapa? Agar manusia tahu cara minum yang benar, agar manusia tahu makanan apa saja yang boleh, makanan apa saja yang tidak boleh. Ya, bahkan terkadang Nabi itu melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukan oleh manusia. Seperti apa? Seperti kita contohkan saja kencing berdiri, Pak. Nabi itu pernah kencing berdiri, ya. Sementara kencing berdiri itu hukumnya apa? Bagi kita kan makruh ya. Bagi kita makruh, artinya apa? Kita dilarang untuk kencing berdiri. Tapi kenapa Nabi kencing berdiri? Itu untuk mencontohkan kepada manusia bahwa kencing berdiri itu hukumnya tidak haram. Andai Nabi tidak pernah kencing berdiri, pasti kencing berdiri itu dianggap haram. Betul nggak? Tuh. Jadi ketika seseorang menjadi panutan manusia, maka dia harus melakukan apa yang dilakukan oleh manusia. Ya. Nah, makanya Nabi itu tadi karena dakwahnya kepada manusia, maka dia harus melakukan semua yang dilakukan oleh manusia. Beliau jalan-jalan ke pasar, beliau menikah, beliau punya anak, ya. Itu semua sebagai contoh kepada manusia. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi. Udah Pak Ustaz.